Realisasi pelaksanaan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan judul Pembangunan Silantas Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Banten oleh Dr. Andi Talotinglangi SIP, SH, MSc, MPhil, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dipimpin oleh pejabat Eselon 2A yang memiliki salah satu tugas fungsi berupa penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan kantor wilayah. Adapun yang menjadi tujuan dari proyek perubahan ini adalah terbangunnya sistem layanan informasi dan konsultasi hak asasi manusia yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi di Provinsi Banten. Milestone proyek perubahan. Terbentuknya Tim Sistem Pelayanan Informasi dan Konsultasi Hukum dan HAM atau Silintas Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan surat keputusan Kakanwil. Dalam tahapan kali ini, terdapat beberapa kegiatan yang terlaksana seperti rapat pembentukan tim efektif proyek perubahan, rapat dengan tim efektif, berkonsultasi dengan mentor, terbitnya SK keputusan dari Kepala Kantor Wilayah terkait tim efektif proyek perubahan Silintas HAM. SK Kakanwil terkait pembangunan sistem pelayanan informasi dan konsultasi hukum dan hak asasi manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Banten. Dan berikut surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. Pembangunan ruang media center yang memuat layanan informasi dan konsultasi hukum dan HAM di Kanwil Kumham Banten. Berikut visualisasi proses tahapan pembangunan ruang media center Kanwil Kumham Banten yang diresmikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Fokus Group Discussion dalam rangka penyusunan sistem database informasi hak asasi manusia di Kanwil dan Kabupaten atau Kota Percontohan. Pada tahapan ini dilakukan rapat pembahasan sistem database informasi hak asasi manusia dengan bidang HAM dan rapat pemantapan proyek perubahan, serta BIMTEK layanan dan konsultasi hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara. Fokus Group Discussion penyusunan panduan pelayanan publik berbasis HAM di pemerintah daerah. Dalam tahapan ini dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten kota, antara lain pemerintah kota Tangerang dan pemerintah kota Cilegon. Berikut ini panduan pengisian database KKP HAM. Dengan masuk terlebih dahulu dengan akun Gmail terdaftar, lalu buka AppSheet dan login, ada beberapa menu di tampilan beranda database. Untuk penambahan data dapat klik icon tambah di kanan bawah dan isi sesuai data yang ada. Setelah data terisi dan tersimpan, pemerintah kabupaten atau kota masih dapat mengedit. Untuk Kanwil dapat langsung melihat hasil rangkuman pengisian data di G Drive untuk collecting data. Pelaksanaan podcast 48 Hour Nonstop. Kanwil Kumham Banten menjadi kantor wilayah pertama yang melakukan siaran podcast 48 jam nonstop. Dan berikut cuplikan dan dokumentasi dari podcast 48 Hour Nonstop Kumham Banten. Kira-kira seperti apa, Prof? Ya, berharap kan kita punya RUKUHP ini bisa disahkan. Artinya kita mempunyai kitab undang-undang hukum pidana. Akan kita pastikan kita dapat manfaat apa nih dari warga negara. Jadi harus ada kesadaran pribadi juga. Betul, karena itu yang terjadi. Kasusnya pinjol ya. Ya. Pinjol.
Dia yang bikin, Iya. makan aja harus utang di warung, Iya. gitu kan? Ya makanya tadi itu ya pokoknya ya makanya jadi musisi itu harus cerdas gitu loh. Jadi memang harus tahu batasan-batasan kan. Bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Jadi berdirinya dari tahun 2015 dan di Baduy. Pokoknya mah total di Baduy meta mun lamun arat. Jadi di Baduy tidak boleh poligami karena Setelah berakhirnya pelaksanaan podcast 48 Hour Nonstop, kegiatan podcast ini tetap rutin untuk dilakukan, tentunya dengan tema dan narasumber yang informatif. Testimoni dari proyek perubahan. Dia Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hari ini mengunjungi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten yang sedang mengadakan Legal Expo. Sekaligus saya meresmikan pusat pelayanan terpadu dan Proskes Kementerian Hukum dan HAM. Saya merasa bangga berada di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Saya mendukung proyek perubahan dari Saudara Andi Talenting Langi peserta PKN 2 Angkatan 24 terkait pembangunan sistem layanan informasi dan konsultasi hukum dan HAM di Kanwil Banten. Semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Setelah kita mengikuti kegiatan 48 jam non-stop di Kanwil Kumham Banten Prestasi, maka saya selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia sangat mengapresiasi pembentukan ruang media center Kanwil Kumham Banten yang sangat asri, sangat sejuk, dan sangat nyaman untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Saya kira di tengah pandemi yang sekarang masih berjalan, maka memang diperlukan sebuah inovasi-inovasi tanpa henti, khususnya inovasi terhadap pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Provinsi Banten ini. Tentunya kalau pelayanan publik baik, maka informasi tentang apa yang menjadi haknya di dalam memperoleh pelayanan, ya, khususnya pelayanan hukum dan hak asasi manusia, maka masyarakat akan terlayani dengan baik. Dan ini tentunya membantu prestasi, membantu kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, khususnya di dalam memberikan akses kemudahan kepada masyarakat, karena di Kanwil Kumham Banten itu banyak sekali layanannya yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Banten. Saya kira kalau saya sebutkan satu persatu cukup banyak, dan ini menjadi satu hal yang perlu terus ditingkatkan, baik pelayanannya maupun inovasi-inovasinya. Oleh karena itu, tentunya kalau ini tidak dibungkus, dikelola dengan baik, sangat-sangat kurang baik gitu ya. Oleh karena itu, saya sangat mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Dr. Andi Talenting Langi. Beliau adalah sebagai Kepala Divisi yang Kumham, Kanwil Kumham Banten. Beliau adalah peserta PKN 2 Angkatan 24 BPSDM LAN RI. Semoga apa yang diinisiasi, apa yang diinovasikan, apa yang diharapkan menjadi kenyataan, dan sekali lagi Kanwil Kumham Banten menjadi leading, menjadi inovator yang unggul. Terima kasih khususnya kepada Kanwil Kumham Banten
Semoga ini menjadi hal yang sukses selalu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Hermawanto SIMSI, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, mendukung proyek perubahan Saudara Andi Teleting Langi, peserta PKN 2 Angkatan 04 BPSDM LAN RI. Semoga apa yang sudah diinisiasi akan kami manfaatkan dan kembangkan di pemerintah Kabupaten Serang. Sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Indriani, selaku Sekretaris Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, mendukung proyek perubahan Bapak Andi Teleting Langi, peserta PKN 2 Angkatan 24 BPSDM LAN RI. Semoga apa yang sudah diinisiasi akan kami manfaatkan untuk organisasi Ikatan Notaris di wilayah Banten. Sukses untuk Pak Andi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini.